Ayundabu bittifaqil fuqaha yakuna tartibas suwar fi rak'ataini ala nadmil mushaf. Jadi sunnahnya kalau kita ingin membaca surat setelah Al-Fatihah itu disunahkan secara berurutan sebagaimana yang ada dalam urutan surat dalam Al-Quran itu. Dari Al-Quran itu ada 114 surat, mulai dari Al-Fatihah, Al-Baqarah sampai An-Nas. Nah, itu kita bacanya kalau rakaat pertama sama rakaat kedua itu disunahkan mana yang lebih dahulu urutannya, maka setelah itu membaca yang setelahnya. Itu hukumnya sunnah. Wal mustahab fi maqadiris suwar fi sholawat yusannu an takuna surah li imamin jama'atin mahsurin radau bit tadwil fi sholatil fajri min tiwalil mufassal bi ittifaqil fuqaha wa fi dhuhri aidan indal malikiyah wal hanafiyah wasyafi'iyah. Jadi sunnahnya ketika sholat subuh sama sholat duhur itu imamnya membaca bacaannya bacaan surat-surat yang panjang. Jadi subuh sama duhur bacaannya bacaan panjang suratnya. Wa fil dhuhri aidan amal wa fil asri wal isya min ausadil mufassal. Kemudian kalau sholat asar sama sholat isya itu yang dibaca sedang, tidak panjang juga tidak pendek. Tapi kalau maghrib wa fil maghrib min qisoril mufassal, yang dibaca pendek. Jadi kalau subuh sama duhur itu panjang, sunnahnya panjang bacaannya. Kalau asar sama isya bacanya sedang. Kalau maghrib bacaannya pendek. Nah, ini kenapa alasannya? Wal hikmah fi idalatil qiraah fil fajri wa dhuhr. Kenapa ketika sholat subuh sama sholat duhur disunahkan membaca bacaan yang panjang? Adalah alasannya tul waqtihima wal yudrikhuma man kana fi ghaflatin bisababin naum akhirul lail wa fil qailulah. Jadi Pak, kenapa subuh itu disunahkan imam membacanya bacaan dengan bacaan yang panjang? Karena subuh ini selain memang waktu yang afdol, ya, waktu yang utama mengerjakan sholat berjamaah, ya, karena memang orang-orang ini habis tidur panjang. Dikhawatirkan biasanya kalau habis subuh itu ketika bangun kadang banyak yang di kamar mandi, ya, entah itu buang air, ya, baik itu air besar atau air kecil, ya, biasanya itu seperti itu. Maka disunahkan panjang bacaannya imamnya ini supaya apa? Supaya sambil menunggu orang yang masih ada di kamar mandi tadi itu, supaya dia tidak masbuk, supaya dia mendapat fadilah jamaah sholat subuh. Termasuk juga sholat duhur. Sholat duhur itu kenapa panjang? Karena sebelum duhur itu sebenarnya dalam ajaran Islam itu sebelum duhur itu sebenarnya ada namanya tidur qailulah. Tidur qailulah itu tidur sebentar, ya, sekira jam 11. Kemudian tapi tidak lama-lama tidurnya, cuma sekitar 25 menit atau setengah jam. Jadi tidur sebelum duhur tapi bangunnya sebelum azan. Ya, kalau saya contohkan tidur jam 11, nanti bangun jam setengah 12. Tapi tidur ini itu kualitasnya luar biasa. Dalam penelitian juga dalam kedokteran, dalam medis katanya tidur di waktu menjelang duhur ini, ya, yang namanya qailulah ini itu ternyata kualitasnya itu jauh lebih bagus dibanding tidur beberapa jam katanya. Maka di dalam Islam itu disunahkan ada namanya tidur qailulah. Cuman ini yang sekarang banyak ditinggalkan, ya. Kalau termasuk anak-anak sekolah, kemudian juga orang-orang yang kerja itu nanti kalau diadakan qailulah ini kayaknya juga banyak yang protes nanti. Padahal sebenarnya itu dalam Islam itu ada namanya tidur qailulah. Jadi tidur sebentar ketika menjelang duhur tapi bangunnya juga sebelum azan. Nah, ini makanya ketika duhur ini, ya, disunahkan itu sebenarnya sunahnya panjang. Supaya apa? Supaya orang-orang ini juga tidak telat mendapat fadilah keutamaan daripada sholat duhur ini. Karena memang saya dapatkan dalam keterangan dalam kitab Bidayatul Hidayah yang tulis Imam Al-Ghazali, ternyata sholat duhur, waktu duhur ini adalah waktu-waktu di mana Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu langit. Maka di saat-saat itu adalah waktu-waktu yang sangat afdol, waktu-waktu yang sangat bagus apabila kita memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kenapa di antara alasannya kenapa kalau sholat subuh sama sholat duhur ini imamnya ini disunahkan agak panjang, ya, karena memang orang-orang di situ ya biasanya
tadi habis istirahat. Kalau malam istirahat tidur malam, kalau zuhur ya ada tadi namanya tidur qailulah. Tapi kalau sholat asar, kenapa kok enggak panjang-panjang? Karena orang masih sibuk menyelesaikan pekerjaan. Kalau isya, kenapa jangan panjang-panjang juga? Karena dikhawatirkan orang sudah lemah, sudah capek, sudah ngantuk. Nah, kalau maghrib kenapa pendek? Karena waktunya sebentar. Maka kalau maghrib ini disunahkan, bahkan Rasulullah itu dalam satu riwayat yang dibaca ketika sholat maghrib ini Al-Kafirun sama Al-Ikhlas. Jadi rakaat pertama surat Al-Kafirun, rakaat kedua surat Al-Ikhlas. Ini menyambung dengan apa yang disampaikan di awal tadi, bahwasanya yang disunahkan dibaca ketika sholat itu surat pertama sama kedua, ya rakaat pertama sama kedua itu sunnahnya yang posisinya yang atas lebih dahulu baru yang belakangan, berurutan seperti itu.